Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa bersyukur atas nikmat iman Islam yang telah diberikan kepada kita dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai umat muslim pasti kita tahu bahwa banyak sekali sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan di antara sunnah yang dianjurkan yaitu merutinkan membaca sholawat setiap waktu, karena dengan bersolawat kita mempunyai banyak fadilah. Tentu saja fadilah itu bisa kita rasakan di dunia langsung atau di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk tanda cinta dan hormat. Hal itu tertulis dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bersolawat artinya jika datang dari Allah berarti pemberian rahmat, dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan jika dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat. Sholawat memiliki banyak keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang mengamalkannya. Bersolawat memiliki keutamaan diantaranya menaati perintah Allah. Membaca sholawat artinya menaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 bahwa sholawat adalah doa orang yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW sebagai bukti cinta dan hormat kepadanya. Keselarasan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sholawat yang kedua adalah keselarasan Allah Subhanahu wa taala dalam bersolawat atas Rasulullah. Meskipun sholawat berbeda, sholawat kita atasnya bermuatan doa dan permohonan, sedangkan sholawat Allah atasnya bermuatan pujian dan pengagungan. Mendapatkan 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan 10 sholawat kepada yang membaca sholawat. Hal itu sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 10 derajat pembaca sholawat. Barang siapa bersolawat 1 kali, Allah akan memberi 10 rahmat sama dengan 10 derajat baginya. Ditulis 10 kebaikan dan dihapus 10 keburukan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 rahmat apabila bersolawat 1 kali. Kemudian Allah juga akan menghapuskan keburukan sebanyak 10 dari sang pembaca. Barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Pengantar doa diijabah. Sholawat bisa menjadi penghantar agar doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali doa dengan sholawat diharapkan akan diijabah karena sholawat akan menghantarkan doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu, bacalah sholawat kepada Nabi, dan setelah itu, barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Ampunan dosa. Penghapusan 10 dosa dalam membaca sholawat menjadi ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sholawat menjadi kifarat yang menghapus dosa kita. Mendekatkan diri dengan Rasulullah di hari kiamat. Keutamaan sholawat bisa mendekatkan umat Islam kepada Rasulullah di hari kiamat kelak. Pasalnya pembaca sholawat kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar azan,
maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Hadis riwayat Muslim. Menjadikan pemenuhan hajat. Dengan ikhlas bersolawat kepada Rasulullah, niscaya Allah akan memenuhi hajat-hajat kita, sebab membaca solawat dapat mencukupkan apa yang diinginkan manusia. Jadi zakat. Hakikat zakat sendiri adalah menyucikan diri. Dengan bersolawat seseorang telah mensucikan dirinya karena Allah SWT menghapuskan 10 dosa dan menulis 10 kebaikan. Selain itu, Allah juga menjadikan sholawat sebagai sedekah bagi orang-orang yang tidak mampu bersedekah. Sebagai pengingat, keutamaan sholawat yang terakhir adalah sebagai pengingat apa yang menjadi lupa. Sholawat ibarat syarat yang berarti mengingat terus-menerus kepada Allah SWT, dan terus bersolawat kita akan terus diingatkan untuk tidak melupakannya. Sholawat untuk memuliakan Nabi terakhir Muhammad SAW agar seluruh umat muslim selalu ingat bahwa dialah Nabi terakhir yang wajib dimuliakan sampai akhir zaman. Membaca sholawat ternyata sangat berperan besar di hari kiamat nanti, karena membaca sholawat merupakan sebuah doa yang berjalan kepada kebaikan dan kebenaran yang sebenarnya untuk mengingatkan pada semua muslim di dunia ini bahwa Allah satu-satunya Tuhan, Tuhan pencipta alam, dan Rasulullah adalah utusan Allah SWT yang terakhir hingga hari kiamat tiba. Sosoknya wajib kita muliakan dan kita beri rahmat melalui sholawat agar menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia, khususnya umat muslim. Membaca sholawat dengan sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas dan tidak terburu-buru serta semata-mata hanya mengharapkan ridho, pengampunan, berkah dan pahala dari Allah SWT, maka apa yang kita inginkan akan menjadi prioritas utama oleh Allah SWT untuk segera dikabulkan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Agar tambah bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, and subscribe channel ini agar kami lebih semangat untuk menebar kebaikan untuk sesama, karena sebaik-baiknya manusia adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.